Hello students, how are you today? I hope you are always healthy and happy. Ibu harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Are you ready to learn? Good. If you are ready, we will begin the lesson with pray. Let's start. Finish. So today we will learn about new theme. Jadi hari ini kita akan belajar tema baru. Anyone knows? Ada yang tahu temanya apa? Good. We will learn about chapter 4. This is my work. Chapter 4. This is my work. You can see the theme on page 59. Jadi kalian bisa lihat materinya itu ada di halaman 59 buku paket kalian. Pojok kiri bawah bisa kalian lihat di situ ada we will learn to state things, animals, and public places around us. Jadi di bab ini kita akan belajar menyatakan benda-benda, hewan, dan tempat-tempat publik yang ada di sekitar lingkungan kita. Kali ini topik kita adalah things around us. Things around us. Benda-benda yang ada di sekitar kita. Okay, before we learn about our material, I will convey our learning objectives today. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Untuk kompetensi dasar pengetahuan bisa kalian baca di 3.4 dan kompetensi dasar keterampilan bisa kalian baca di 4.4. Oke, kali ini kita akan belajar tentang penggunaan there is dan there are. Nah, di sini bisa kalian baca there is itu artinya ada. There is itu digunakan untuk menyatakan keberadaan benda tunggal. Tunggal artinya satu ya bendanya. Bisa countable, bisa uncountable. Countable artinya benda tunggalnya dapat dihitung. Misalnya a cow, seekor sapi. A cat, seekor kucing. An apple, sebuah apel. An umbrella, sebuah payung. A boy, seorang anak laki-laki. A man, seorang pria laki-laki. Nah, itu contoh dari countable noun atau benda tunggal yang dapat dihitung. Water, air. Ink, tinta. Money, uang. Sugar, gula. Coffee, kopi. Nah, contoh penggunaan kalimatnya bisa kalian baca di sini. There is a cat in the living room. There is an apple on the table. There is a car in my garage. There is a knife on the table. There is a carpet. There is an oven on the cabinet. Nah, itu tadi adalah cara untuk menyatakan keberadaan benda tunggal dengan menggunakan there is. There is a cat. Ada seekor kucing. There is an apple on the table. Ada sebuah apel di atas meja. There is a car in my garage. Ada sebuah mobil di garasi saya. Nah, itu tadi adalah cara untuk menyatakan benda yang jumlahnya tunggal. Nah, sekarang kalau gimana jumlah bendanya jamak atau banyak? Gimana cara menyatakannya? Good, kita bisa menggunakan there are. There are. There are artinya ada. There are artinya ada. There are digunakan untuk menyatakan keberadaan benda yang jumlahnya jamak. Ya, jadi jumlahnya itu lebih dari satu. Jadi untuk menyatakan benda yang jumlahnya banyak atau lebih dari satu, kita menggunakan there are. There are. Kemudian untuk bendanya sendiri itu biasanya ditambahkan dengan huruf S atau ES di akhir kata. Ya, jadi ada tambahan huruf S dan ES. Misalnya untuk kata benda kucing, a cat, jumlahnya satu, a cat. Nah, kalau dia dua, jadi two cats. Two cats. A cat, seekor kucing. Two cats, dua ekor kucing. Kedengaran kan huruf S-nya? Two cats. Two cats. An apple, sebuah apel. Two apples,
2 buah apel. 2 apples, 2 buah apel. Sekarang coba kalian lihat contoh yang ada di sini. There are 2 students in the classroom. There are 2 students in the classroom. Ada 2 orang pelajar di dalam kelas. Ada 2 orang pelajar di dalam kelas. 2 students. 2 students. There are 10 horses in the cage. There are 10 horses in the cage. Ada 10 kuda di dalam kandang. There are 10 horses. There are 10 horses. Jadi kudanya itu ada 10, artinya lebih dari 1. Untuk benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari 1, lihat kata bendanya ada huruf S di belakangnya. Students, horses, cars, books, plates, pillows, pictures. Nah, ada huruf S di belakang kata benda yang jumlahnya jamak. Jadi, untuk menyatakan benda yang jumlahnya 1, kalian bisa pakai there is. There is. There is. There is. Sedangkan untuk benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari 1, kalian bisa menyatakan dengan there are. There are. There are. There is a book. There is a book. There are 2 books. There are 2 books. Oke, sampai sini paham ya perbedaan penggunaan there is dan there are. Ya, there is menyatakan benda tunggal, sedangkan there are untuk menyatakan keberadaan benda yang jumlahnya jamak, alias banyak atau lebih dari 1. Nah, tugas kalian sekarang adalah merekam suara kalian menyatakan keberadaan benda, baik benda tunggal atau 1 maupun benda jamak atau banyak alias lebih dari 1. Kalian gunakan there is dan there are. Contohnya seperti ini. There is a bag in a bookcase. There are 2 bags in a bookcase. Jadi ada there is dan there are. Kalian bisa lihat benda-bendanya ada di halaman 70, page 70, ya, ada di halaman 70 di buku paket kalian, buku paket bahasa Inggris kalian. Kalian buat kalimat menggunakan there is dan there are. Kemudian kalian rekam suara kalian dan kirimkan melalui voice note ke WA. So I think it's enough for the material things around us. Don't forget to do your tasks and stay safe, my students. Thank you. Bye-bye.